Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Sadil Karbala, mahasiswa PPG dalam jabatan Bab 1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sekaligus guru MI 05 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sumber Daya Alam dan Kelestarian. Materi ini merupakan materi IPAS kelas 4 dan saya menggunakan metode pembelajaran online bahasa Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buka bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Siapa ketua kelasnya? Hafal. Ayo, disiapkan untuk kita membaca doa sebelum belajar. Ayo, diri. Dan siapkan. Setelah berdoa, Bapak mau tanya, kalian masuk semua? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Akila dan Berti. Kemana Akila? Pulang kampung. Berti sakit. Ya, semoga yang sakit sama Allah diberikan kesembuhan. Allahumma amin. Amin amin ya robbal alamin. Baik. Kalian punya yel-yel? Tidak. Nggak punya yel-yel. Ya udah kita nyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati semuanya. Ya, bagus. Ya, anak-anak, kalian bisa 17 Agustus selanjutnya. Kita akan menyanyikan 1, 2, 3.
Air untuk apa bagi manusia? Minum. Untuk minum. Ada lagi? Mandi. Ada lagi? Cuci piring. Menyiram tumbuhan. Ada lagi? Mandi. Cuci Mandi. motor. Cuci motor. Ya. Nah, jadi air sangat berguna untuk manusia. Air termasuk sumber daya alam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Untuk memperjelas sumber daya alam apa saja yang akan kita pelajari, maka kita bisa melihat materi. Mari kita bersama lihat materi berikut ini bersama-sama dan perhatikan apa saja materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan pembelajaran tema 9 tentang sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu dari alam yang bisa digunakan manusia untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya sudah berkurang atau habis, maka dapat diproduksi kembali dalam jangka waktu yang relatif singkat. Biasanya merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam yang dapat diperbarui juga adalah sumber daya alam yang tidak akan habis selama bumi ini ada. Mari kita lihat contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dari jenis makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dapat diperbarui karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak ataupun dikembangbiakkan. Selanjutnya, jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui yang tersedia selama bumi ini ada adalah tanah, kemudian air, dan udara. Tanah, air, dan udara harus kita jaga kelestariannya. Dapat kita lakukan dengan cara menjaga kesuburan tanah, menggunakan pupuk alami seperti kompos, pupuk hijau, maupun pupuk kandang. Menjaga kelestarian air dan udara dengan menjaga kelestarian dan kebersihannya dari berbagai macam pencemaran. Juga menjaga siklus air dan udara dengan cara tetap melestarikan hutan, menanam pohon, melakukan reboisasi, melakukan penghijauan agar kelestarian air tetap terjaga, siklus air terjaga, dan udara tetap bersih sehingga kita dapat menikmati jenis sumber daya alam tersebut dengan ramah lingkungan. Sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan akan habis. Sumber daya alam ini terbentuk oleh proses alami dan membutuhkan jangka waktu yang lama. Jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis bahan mineral atau bahan tambang yang digali dari dalam tanah, kemudian jenis logam mulia, minyak bumi, gas bumi atau gas alam, dan batu bara. Mari kita perhatikan contoh-contohnya. Contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari jenis mineral terdiri dari 3, yaitu mineral logam, mineral non-logam, dan batuan. Mineral logam antara lain besi, bauksit, aluminium, timah, nikel, dan mangan.
Sementara contoh mineral yang non logam antara lain belerang dan grafit. Masih ada jenis-jenis yang lain ya anak-anak. Contoh jenis mineral batuan adalah granit dan obsidian. Nah, ini contoh mineral logam, kemudian ini non logam belerang, serta ini adalah batuan ya, mineral batuan. Nah, sebenarnya masih banyak contohnya yang lain. Kemudian yang kedua yaitu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari jenis mineral logam mulia, yaitu perak, palladium, platina, dan emas. Nah, ini contoh perak. Kemudian ini contoh platinum. Ini palladium dan emas. Nah, jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lainnya antara lain minyak bumi, kemudian gas alam, dan batu bara. Nah, ini minyak bumi anak-anak, dari pertambangan minyak bumi. Kemudian ini LNG atau gas alam cair, dan ini adalah batu bara. Nah, setelah kalian melihat videonya, maka kalian dapat menyimpulkan ada dua sumber daya alam, yaitu yang pertama dapat diperbarui dan yang kedua tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang kalian buat dua kelompok, sudah? Nah ya, sudah kita buat dua kelompok. Nah, masing-masing kita akan mengidentifikasikan atau mencari apa saja sumber daya alam dan kegunaannya bagi manusia. Kelompok yang ini Bapak sebut kelompok berwarna biru. Tepuk tangan. Yang ini kelompok merah. Nah, kelompok merah akan mendapatkan satu lembar yang kalian kerjakan secara kelompok dan kerja sama. Bapak akan menilai gotong royong dan juga kerjasama dari masing-masing peserta. Lihat di sini. Caranya adalah pertama isi nama siswa, nama dari kelompok kalian. Misalkan Udin, Michael, Jono, tulis di sini. Lalu yang kedua, kelompok. Kelompoknya apa? Kelompok merah atau kelompok hijau atau biru. Nah, yang selanjutnya jenis sumber daya alam. Misalkan kelompok merah adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sedangkan yang biru dapat diperbarui. Terus tulis nama benda. Misalkan apa tadi bendanya? Air dan lain sebagainya, dan kegunaannya bagi manusia. Nah, sudah ngerti cara isinya? Ya. Silakan diisi bareng, nanti dinilai kerjasama atau gotong royong kalian. Nah, untuk kelompok merah, selain salah satu nulis, yang lain menempelkan pada gambar. Disediakan gambar, kalian tinggal tempel sesuai dengan namanya. Untuk kelompok ini juga, silakan kalian bekerja sama dengan sebaik-baiknya, karena akan Bapak nilai ya. Ya, silakan ditempel di gambarnya ya. Ada nama dan juga sesuai dengan gambar kalian tempel menggunakan lem. Nanti Bapak kasih lemnya. Ya. Ayo dikerjakan bersama-sama secara gotong royong. Ya. Jadi gambarnya ditempel sesuai dengan namanya, lalu ditulis di kertasnya.
Tempelinnya mana sih pas kuda? Ya, sesuai dengan nama dan gambar. Ya. Sudah. Nah, sekarang silakan maju dari grup biru. Ya, tempel dan jelaskan. Ya, silakan ditempel. Ya, sekarang jelaskan. Sini diri bertiga. Dari kelompok ada. Ya. Dari kelompok biru jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nama benda udara, kegunaan bagi manusia untuk bernafas. Nama benda matahari, kegunaan bagi manusia menjemur baju. Nama benda ayam, kegunaan bagi manusia sumber makanan. Nama benda air, kegunaan bagi manusia untuk minum dan mandi. Ya, baik. Untuk grup yang selanjutnya tunggu dulu. Grup ini apalagi kegunaan dari ayam? Untuk makan. Terus matahari? Untuk jemur. Untuk menjemur. Air? Minum. Udara? Untuk bernapas. Bernafas. Ada lagi yang lain? Tidak. Enggak, itu aja. Ya, bagus. Baik, silakan duduk kelompok biru. Ya, silakan kelompok merah maju ke depan, ditempel dan dijelaskan apa saja benda-benda dan kegunaannya bagi manusia. Masa gue paling bawah? Melokal. Gue masih kecil banget ya? Ya, sekarang dijelaskan. Dari kelompok kan Pak, Ya. dari kelompok merah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1. Nama benda bensin. Kegunaan bensin bagi manusia mengisi bahan bakar kendaraan. 2. Nama benda. Nama benda batu bara. Kegunaan batu bara bagi manusia untuk bahan bakar kereta api. Nama benda emas. Kegunaan emas bagi manusia, emas berguna untuk perhiasan. 4. Perak. Kegunaan perak bagi manusia untuk membuat uang koin. Ya, betul. Kelompok biru. Ayo. Selain emas untuk perhiasan apa lagi? Untuk bertukar barang. Ya, bertukar barang. Terus bensin. Selain untuk bahan bakar, ya bahan bakar boleh. Terus perak untuk perhiasan. Ya, bagus. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang sumber daya alam, yaitu apa saja? Pertama, dapat diperbarui. Yang kedua, tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui yaitu contohnya angin, air, udara, matahari. Matahari gunanya untuk menjemur. Jadi kita bersyukur di rumah kita ada matahari setiap siang sehingga ibu kita menjemur dengan gratis. Tidak perlu ya, bayangkan kalian ke laundry harus ya, dengan sinar matahari pemberian dari Allah, kalian tidak perlu menggunakan uang atau mengeluarkan duit. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui adalah contohnya emas, perak,
maka dia terbatas dan bisa habis. Kalau habis kita tidak bisa menggunakannya lagi, maka kita harus menggunakan dengan bijaksana. Nah, apa artinya bijaksana? Menggunakannya dengan seperlunya. Kalau nggak perlu jangan dipakai. Kasihan nanti anak cucu kalian tidak bisa menikmatinya kalau tidak ada lagi. Makanya salah satu kegunaan emas untuk apa? Untuk perhiasan dan bertukar barang. Misalkan emas ditukar dengan tanah, kata emas ditukar makan. Nah, dan juga bensin. Bensin untuk apa? Bahan bakar. Bayangkan kalau bensin sudah tidak ada di dunia ini, maka manusia tidak bisa menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan. Sehingga kalian harus jalan kaki, ya pakai sepeda juga menggunakan kaki, kayu dengan kaki atau otot. Sedangkan kalau naik motor kalian tinggal pakai tangan. Nah, harus dipakai dengan bijak supaya kita tidak cepat kehabisan bensin. Nah, untuk kalian supaya mendalami lagi pelajaran, maka nanti di rumah akan Bapak kasih PR supaya kalian bisa mendalami tentang materi. Yaitu materinya apa? Sumber daya alam. Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Baik, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita bersama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tepuk semangat.